Ya pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya Reza Melia Dan saya, Alfi Sahrin dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Satu kawasan industri Lampung sudah kantongi investor. Wagub Lampung dorong sistem digital penanganan TBC. Baru 4 bulan diresmikan embung Green Kemiling rusak. Warga keluhkan kualitas, jalan 12,6 miliar rupiah di Palas retak. Pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzadi Jausal menyebut dari 4 kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang sedang didorong pemerintah provinsi. Satu kawasan telah memiliki investor, sementara 3 lainnya masih dalam tahap studi kelayakan. Gubernur Lampung Rahmat Mirzadi Jausal mengungkapkan pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus di Provinsi Lampung terus berjalan secara bertahap. Dari 4 kawasan yang didorong pemerintah provinsi, satu kawasan disebut telah berhasil menarik investor dan siap masuk ke tahap pengembangan. Sementara 3 kawasan lainnya masih dalam proses studi kelayakan atau feasibility study yang mencakup penilaian infrastruktur, potensi pasar, dan daya tarik investasi. Menurut Gubernur, tahap studi kelayakan menjadi langkah penting untuk memastikan kawasan yang dikembangkan memiliki kesiapan dan nilai jual bagi investor. 4 kawasan industri ini apakah sudah ada investor Pak Gub sejauh ini dan sampai atau bagaimana? Yang satu sudah selesai FS dan tiga sedang FS gitu. Yang satu sudah ada investor. Pemerintah Provinsi Lampung optimistis setelah proses tersebut selesai. Ketiga kawasan akan menyusul dalam menarik investor dan masuk ke tahap realisasi. Masuknya investor diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja serta meningkatkan daya saing industri di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Media melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmen dalam mengakselerasi eliminasi penyakit tuberkulosis atau TBC di wilayahnya. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan pengalaman penanganan pandemi COVID-19 menjadi modal penting dalam membangun pola kolaborasi yang masif dan terstruktur, termasuk melalui inovasi integrasi data real-time di aplikasi Lampung In. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima kunjungan Persatuan Dokter Paru Indonesia atau PDPI Cabang Lampung di ruang kerjanya Jumat siang. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Wakil Menteri Kesehatan RI sebelumnya, mengingat Lampung masuk dalam wilayah prioritas nasional untuk pengentasan TBC. Dalam arahannya, Jihan menyatakan optimisme bahwa Lampung dapat menjadi percontohan nasional dalam eliminasi TBC. Ia menekankan pentingnya sistem deteksi dini atau screening yang tidak terhenti pada temuan kasus, tetapi harus diikuti dengan tindak lanjut pengobatan hingga tuntas. Jihan juga menyampaikan bahwa pengalaman penanganan COVID-19 menjadi dasar penerapan pola penanganan yang masif dan terstruktur untuk program eliminasi TBC di Lampung. Sebagai langkah modernisasi pemerintah Provinsi Lampung, berencana mengintegrasikan program penanggulangan TBC ke dalam aplikasi Lampung In. Inovasi ini bertujuan mempermudah pemantauan data pasien secara akurat dan real-time. Berdasarkan data pemerintah provinsi, capaian standar pelayanan minimal kesehatan di Lampung menunjukkan tren positif. Pada 2025, capaian SPM kesehatan menembus 131%, dengan tingkat keberhasilan pengobatan TBC mencapai 98%. Pemerintah provinsi optimis dengan sinergi tenaga kesehatan dan kader di tingkat desa. Target eliminasi TBC di Lampung dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung kembali mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor.
Program ini memberikan keringanan hingga 60% bagi kendaraan usaha, serta diskon bagi kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi masuk ke Lampung. Upaya mendorong iklim investasi dan meningkatkan pendapatan asli daerah terus dilakukan pemerintah Provinsi Lampung. Melalui Badan Pendapatan Daerah, Pemprov resmi meluncurkan program keringanan pajak kendaraan bermotor yang akan berlaku mulai 27 April hingga 31 Desember 2026. Khusus kendaraan angkutan umum atau usaha berplat kuning, Pemprov memberikan pembatasan pajak maksimal 60% dari nilai jual kendaraan. Tak hanya itu, tambahan diskon sebesar 20% juga diberikan untuk menekan beban pajak pelaku usaha. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing Lampung dengan daerah lain, seperti DKI Jakarta, sekaligus menarik perusahaan transportasi dan logistik agar mendaftarkan kendaraannya di Lampung. Pada waktu pemutihan, 0. Tapi pada waktu Januari sampai bulan Maret kemarin, bahkan April ini, sebelum ketentuan ini berlaku, itu 100% mereka kalau ada yang memutasi pada waktu itu. Maka kita buatkan 50% tahun pertama, dia pada waktu masuk, pajaknya cuma 50%. Kita kasih bonus lagi pajak yang kedua, biar dia tetap bayar, kita kasih 50% lagi. Kecuali di tahun ketiga, nanti kita lihat relaksasinya, diskon-diskonnya mengikuti aturan mobil lama yang ada di Lampung gitu. Selain itu, Pemprov Lampung juga memberikan intensif bagi masyarakat yang melakukan mutasi masuk kendaraan dari luar daerah. Diskon diberikan secara bertahap, yaitu potongan 50% pada pertama dan 50% pada tahun kedua. Skema ini dirancang untuk menjaga kepatuhan wajib pajak, agar tidak hanya memindahkan administrasi kendaraan, namun juga tetap rutin membayar pajak di tahun-tahun berikutnya. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung melalui kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh memastikan kesiapan pemberangkatan ribuan jemaah calon haji tahun 2026. Berbagai persiapan dilakukan guna menjamin kelancaran ibadah di Tanah Suci. Pelepasan jemaah haji asal Provinsi Lampung dijadwalkan akan dilakukan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzadi Jausap. Kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Lampung menyatakan siap menyambut dan memberangkatkan sekitar 5.000 jemaah calon haji pada musim haji tahun ini. Kepala Kanwil Kemenhaj Lampung, Ansori F. Citra, menyatakan seluruh tahapan persiapan terus dimatangkan, mulai dari administrasi, transportasi hingga kesiapan kesehatan jemaah. Pemberangkatan jemaah calon haji rencananya akan dilepas langsung oleh Gubernur Lampung. Momentum ini menjadi pelaksanaan perdana pengelolaan haji oleh Kemenhaj di wilayah Lampung. Meski demikian, Ansori menegaskan tidak ada perbedaan signifikan dalam teknis penyelenggaraan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kartu nusuk merupakan identitas resmi bagi jemaah haji yang wajib dibawa selama berada di Tanah Suci. Kartu ini berfungsi untuk verifikasi identitas, akses ke wilayah ibadah, serta mencegah keberadaan jemaah ilegal. Selain itu, pemeriksaan kesehatan juga menjadi perhatian utama. Seluruh jemaah akan menjalani pemeriksaan akhir setibanya di asrama haji oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan. Petugas memastikan seluruh sarana dan prasarana pendukung telah siap, guna menjamin kenyamanan dan keamanan jemaah selama proses keberangkatan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tangan. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV.
Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Informasi lainnya pemirsa, kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Mesuji. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah tersebut tetap menjadi prioritas tahun ini. Melalui skema pinjaman daerah, Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar 100 miliar rupiah. Meski tidak masuk dalam daftar prioritas utama, Kabupaten Mesuji tetap mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Lampung. Anggota Komisi 4 DPRD Lampung, Budi Yuhanda, menyebut anggaran sebesar 100 miliar rupiah telah disiapkan untuk perbaikan ruas jalan Brabasan menuju Wiralaga sepanjang kurang lebih 21 km. Dana tersebut bersumber dari skema pinjaman daerah dan akan difokuskan untuk perbaikan total pada jalur yang selama ini mengalami kerusakan parah. Secara teknis, pembangunan akan menggunakan konstruksi rigid beton yang dinilai lebih tahan terhadap kondisi tanah di Mesuji yang cenderung tidak stabil. Proses groundbreaking direncanakan dimulai pada awal Mei mendatang, setelah sempat mengalami penundaan akibat kendala administrasi kontrak. Artinya untuk penanganan ruas jalan yang ada di Kabupaten Mesuji dengan anggaran 100 miliar, kalau pelaksanaannya sudah berjalan dan maksimal, itu sudah sangat membantu. Karena yang titik terparah ruasnya adalah mulai dari Brabasan sampai Wiralaga. Data menunjukkan dari total 32 km jalan provinsi di Mesuji, lebih dari 50% diantaranya dalam kondisi rusak. Langkah percepatan pembangunan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperlancar distribusi logistik di wilayah perbatasan tersebut. Dengan perbaikan ini, pemerintah berharap aktivitas masyarakat kembali lancar dan biaya transportasi dapat ditekan. Dari Bandar Lampung, Verza Melia, Garuda TV melaporkan. Warga Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan mengeluhkan kualitas jalan yang baru saja diperbaiki. Jalan sepanjang 8 km dengan anggaran 12,6 miliar rupiah ini sudah mengalami retak di sejumlah bagian. Warga khawatir kondisi ini menandakan jalan tidak akan bertahan lama. Beginilah kondisi jalan terkini jalan di Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Jalan yang sempat viral dijuluki Jalan Ikan Lele ini kembali menjadi sorotan. Meski baru saja selesai diperbaiki, di sejumlah titik sudah terlihat retakan di permukaan aspal. Retakan ini tersebar di beberapa bagian dan dinilai berpotensi mempercepat kerusakan. Warga menyayangkan kondisi tersebut. Mereka menilai dengan besarnya anggaran yang digelontorkan, hasil pembangunan seharusnya lebih maksimal dan memiliki daya tahan lebih lama. Meski demikian, masyarakat tetap mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur. Mereka mengaku perbaikan jalan ini sangat membantu aktivitas sehari-hari. Warga juga menyampaikan harapan agar pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dapat meningkatkan pengawasan terhadap proyek pembangunan. Mereka menilai pengawasan yang ketat diperlukan agar hasil pekerjaan tidak hanya cepat selesai, namun juga berkualitas dan tahan lama. Warga juga berharap jalan yang sudah diresmikan ini segera mendapatkan perbaikan di titik-titik yang retak, agar tidak semakin parah dan tetap aman digunakan. Masa jalan baru beberapa bulan belum ada, intinya itu kita pemakaian aja belum begitu puas, sudah pada retak kan, intinya masyarakat ya begitu kecewa lah intinya kan. Masalahnya ini lama masyarakat pengen jalan bagus intinya Pak ya. Udah lama pengen jalan bagus, kalau begitu dibangun belum terpakai lama, kenyataannya ya sudah begitulah, banyak yang retak. Baru juga diperbaiki sudah retak.
kami takutnya tidak bertahan lama. Harapannya segera diperbaiki dan kualitasnya lebih bagus lagi. Hingga kini warga masih menunggu tindak lanjut dari pihak terkait untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Dari Lampung Selatan, Haryat Friansyah, Garuda TV melaporkan. Baru 4 bulan diresmikan, embung Grand Kemiling di Bandar Lampung mengalami kerusakan. Bagian pondasi dan aliran air di bawah pintu bendungan hancur setelah tergerus luapan air saat hujan deras. Embung Green yang berlokasi di Jalan Tekucik di Tiro Ujung, Kemiling, Bandar Lampung, mengalami kerusakan parah pada bagian pondasi dan bangunan pelimpah atau spillway. Kerusakan ini terjadi diduga akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir, sehingga volume air di dalam embung meluap dan menyebabkan longsor. Warga sekitar menyebut peristiwa ini bukan akibat bendungan jebol, melainkan tanah di sekitar aliran air yang tidak kuat menahan debit air yang meningkat. Intinya hujan-hujan kemarin. Hujan kemarin. Berapa? 2-3 hari 4 hari kemarin. Enggak jebol. Tapi enggak jebol, enggak. Enggak ya. Cuma tanah itu kan tadinya datar, kena air kan jadi gerus. Dari pantauan di lokasi terlihat jelas bagian kaki pondasi dan hamparan aliran air hancur dengan batu-batu berserakan di sekitar lokasi. Sebagian struktur bendungan bahkan tampak menggantung, terutama di area sekitar 10 meter dari pintu bendungan, yang menimbulkan kekhawatiran akan kerusakan lebih lanjut. Hingga saat ini warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar fungsi embung kembali normal dan aman digunakan. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung dari fraksi Gerindra, Mikdar Ilyas, menegaskan potensi besar komoditas daerah tidak boleh lagi dijual dalam bentuk mentah. Pelaku UMKM didorong untuk mengolah hasil lokal agar memiliki nilai tambah dan daya saing. Potensi pertanian dan peternakan di Provinsi Lampung dinilai sangat melimpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Anggota Komisi 2 DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menyebut komoditas unggulan seperti pisang, singkong, dan telur masih banyak dikirim keluar daerah tanpa proses pengolahan. Padahal melalui sentuhan inovasi dan pengolahan, produk tersebut dapat menjadi oleh-oleh khas dengan nilai ekonomi lebih tinggi, serta mampu bersaing di pasar. Selain itu, Lampung juga dikenal sebagai salah satu penghasil kopi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk olahan bernilai tambah. Untuk mendukung peningkatan kualitas UMKM diperlukan pelatihan keterampilan bagi pelaku usaha, serta dukungan peralatan produksi yang memadai. Tak hanya itu, kemudahan perizinan termasuk sertifikasi halal dan standar kebersihan menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama dari sektor pariwisata. Mikdar Ilyas juga mendorong pemerintah pusat untuk memberikan dukungan berupa akses modal dan bantuan peralatan, agar UMKM Lampung dapat terus berkembang. Selain itu, konsep holding UMKM dinilai dapat memperkuat distribusi dan pemasaran produk, sehingga hasil olahan UMKM Lampung mampu menembus pasar yang lebih luas. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara.
tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Penutupan tambang galian C di Kabupaten Lampung Tengah berdampak luas terhadap perekonomian warga. Ratusan perajin batu bata dan genteng kini terancam kehilangan mata pencarian akibat sulitnya memperoleh bahan baku. Aktivitas produksi batu bara di Kampung Payung Batu, Kecamatan Bubian, Kabupaten Lampung Tengah, nyaris berhenti total dalam 2 bulan terakhir. Sedikitnya 300 tungku pembakaran atau tobong dilaporkan tidak lagi beroperasi akibat kelangkaan tanah sebagai bahan baku utama. Penutupan tambang galian C oleh pemerintah yang dinilai ilegal membuat para perajin kehilangan akses terhadap material produksi yang selama ini menjadi penopang usaha mereka. Lebih dari 70% warga di kampung ini menggantungkan hidup pada industri batu bara dan genteng. Kondisi tersebut membuat ratusan keluarga kini kehilangan penghasilan. Pantauan di lapangan menunjukkan area penjemuran bata terbengkalai, sementara peralatan produksi dibiarkan tidak terpakai. Dalam penutupan, tambang tidak hanya dirasakan oleh perajin bata. Kelangkaan material seperti pasir juga dirasakan warga di wilayah lain. Sejumlah proyek pembangunan terpaksa terhenti karena sulitnya mendapatkan bahan bangunan. Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar aktivitas ekonomi dapat kembali berjalan tanpa mengabaikan aturan yang berlaku. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Sebuah gudang pondok pesantren di Desa Bumi Restu, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, terbakar hebat pada Kamis malam. Kebakaran terjadi saat warga dan santri sedang melaksanakan sholat Isya berjamaah. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Inilah rekaman video amatir saat api melalap salah satu bangunan milik Yayasan Pondok Pesantren Musrodotus Solihin. Si jago merah dengan cepat menghanguskan seluruh isi bangunan, termasuk berkas administrasi sekolah dan sejumlah Al-Quran. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan, Ruli Fikriansyah, api pertama kali terlihat dari arah gudang penyimpanan berkas. Kebakaran terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, saat warga dan para santri tengah khusyuk melaksanakan sholat Isya berjamaah. Kondisi ini membuat api tidak segera diketahui dan cepat membesar. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Dalam waktu singkat, api merambat ke seluruh bagian gudang dan menjalar hingga ke pos satpam di sekitarnya. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 2 unit mobil damkar ke lokasi kejadian. Petugas berupaya memadamkan api dan melakukan pendinginan untuk mencegah api kembali menyala. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai sekitar 50 juta rupiah. Terima laporan dari Kepala Desa Bumi Restu bahwa dia melaporkan telah terjadi kebakaran sebuah pesantren yang diduga milik Bapak Ustadz Juri. Dengan dasar laporan tersebut, kita meluncur ke lokasi untuk melakukan pemadaman dengan mengerahkan 2 unit mobil damkar dari posko Kalianda dan posko Ketapang. Kerugian 50 juta, kurang lebih 50 juta. Alhamdulillah korban jiwa ini. Api diduga berasal dari korsleting listrik di bagian gudang dan cepat membesar karena banyaknya material mudah terbakar. Petugas berhasil mengendalikan api dalam waktu kurang lebih 1 jam. Dalam 3 bulan terakhir, wilayah Kecamatan Palas terbilang sering terjadi kebakaran. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap instalasi listrik dan benda mudah terbakar di lingkungan sekitar. Dari Lampung Selatan, Hari Adriansyah, Garuda TV melaporkan.
Pemirsa, seekor buaya muara sepanjang 2,5 meter ditangkap warga di saluran primer dekat pemukiman penduduk Desa Pangkal Mas Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung. Keberadaan reptil raksasa ini telah membuat warga khawatir terkait keselamatan nyawa hingga hewan ternak yang kerap menjadi incaran mangsa buaya. Reptil ganas tersebut sebelumnya sering muncul di saluran primer yang berada di depan pemukiman warga Dusun 03 dan 04, Desa Pangkal Mas Mulya. Kemunculannya yang berulang kali menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat. Merasa resah, warga akhirnya berinisiatif menangkap buaya tersebut secara swadaya. Dengan menggunakan jerat dan jaring, warga berhasil melumpuhkan hewan buas itu tanpa menimbulkan korban jiwa. Kepala Desa Pangkal Mas Mulya, Sujiman, membenarkan penangkapan buaya muara tersebut. Saya pesan ke masyarakat dan adik-adik semua untuk berhati-hati agar supaya tidak mandi di primer atau perumahan yang ada saluran induk ke primer pusat, karena buaya seperti ini udah masuk ke wilayah perumahan warga. Jadi saya harap untuk pesan ke adik-adik supaya berhati-hati, jangan mainan di air, dan untuk pemancing agar supaya berhati-hati juga. Buaya ini sudah 1 bulan terakhir sering muncul di primer dekat pemukiman. Warga menjadi resah karena dikhawatirkan membahayakan dan mengincar ternak milik warga. Penangkapan dilakukan pada Jumat sekitar pukul 5 pagi. Warga Dusun 03 dan 04 bergotong royong menjaring dan menjerat buaya tersebut hingga berhasil diamankan. Diduga buaya muara itu masuk ke saluran primer untuk mencari mangsa. Kondisi saluran yang terhubung langsung dengan sungai muara memudahkan hewan tersebut masuk ke area pemukiman. Rencananya buaya akan dikembalikan ke habitat aslinya di muara yang berjarak sekitar 5 km dari permukiman warga. Langkah ini dilakukan agar tidak lagi meresahkan masyarakat. Kepala desa juga mengimbau warga untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di sekitar saluran primer, mengingat lokasi tersebut terhubung langsung dengan aliran sungai. Dari Mesuji, Akifullah dan Triono, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, terdakwa kasus dugaan korupsi pengalihan lahan Kementerian Agama, Dr. Tio Stefanus Sulistyo. Terdakwa menangis saat menjalani sidang lanjutan dengan agenda replik di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang, Bandar Lampung. Dalam kondisi sakit dan duduk di kursi roda, terdakwa mengikuti jalannya persidangan hingga selesai. Usai sidang, Tio menyampaikan harapannya agar dapat segera pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya. Dengan suara bergetar, ia mengaku hidupnya berubah sejak terjerat proses hukum yang menjeratnya. Menurutnya, perkara ini telah merampas ketenangan hidup dan hak-hak dasarnya. Kasus yang menjerat Tio berkaitan dengan dugaan korupsi pengalihan lahan milik Kementerian Agama di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Sengketa lahan tersebut diketahui telah berlangsung sejak tahun 1981. Menurut saya, perkara saya ini lebih banyak arah ke kriminalisasi dan terlalu menjolimi pihak saya gitu. Terkait dari perkara ini, dan seharusnya perkara ini nggak bisa dimasukkan ke tipikor, harusnya diperdata dulu atau pidana umum dulu baru masuk ke tipikor. Tapi sepertinya jaksa berpikiran lain, berpendapat lain ya. Di fakta persidangan kan dan jelas bahwa ini proses kan ternyata kan nggak seperti yang dibayangkan. Yang selama ini jaksa merasa korupsi, ternyata fakta persidangannya kan berkata lain. Jadi saya merasa ini satu perkara kriminalisasi dan penjoliman terhadap diri saya. Terdakwa juga mengungkapkan tekanan psikologis berat yang dialaminya selama proses hukum berlangsung. Ia mengaku mengalami trauma sejak penggeledahan dan pemeriksaan saksi dimulai. Bahkan dalam kondisi tidur, ia kerap berteriak ketakutan hingga tanpa sadar memukul istrinya yang berada di sampingnya. Kesedihan terdakwa semakin bertambah setelah tidak mendapatkan izin untuk menghadiri pernikahan anaknya. Meski sang anak sempat ingin menunda acara, pihak kejaksaan tetap tidak memberikan izin hingga hari pernikahan tiba. Tio juga menilai proses hukum yang dijalaninya disertai intimidasi, termasuk ancaman penyitaan aset yang dianggap berlebihan.
Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Alfi Sahrin. Saya Reza Melia beserta kru dan jajaran bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.